Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Afia, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview beberapa materi dalam mata kuliah kewirausahaan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama mengenai leadership dalam wirausaha. Tindakan memimpin orang lain berarti melibatkan perilaku mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, mengacu pada tindakan membuat individu lain melakukan sesuatu atau mengikuti jalur yang diberikan. Untuk memastikan bahwa implementasi kewirausahaan terorganisir dengan baik, diperlukan kepemimpinan. Kemudian, seorang pemimpin disebut sebagai pemimpin yang sukses jika produktivitasnya meningkat dan semua tugas diselesaikan dengan sukses. Kemudian, ada beberapa prinsip etika dalam bisnis, diantaranya prinsip ekonomi, kejujuran, adil, hormat pada diri sendiri, dan yang terakhir prinsip tanggung jawab. Materi yang kedua yaitu mengenai teori kreativitas dan inovasi. Cara meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha adalah yang dengan mengubah cara berpikir dan proses bertindak. Walaupun demikian, berbagai riset telah dilakukan untuk mencari cara-cara meningkatkan kreativitas dalam wirausaha, yaitu yang pertama, perumusan secara kreatif, berpikir secara divergen dengan melontarkan sudut pandang yang berbeda agar memperoleh kemungkinan pertanyaan baru. Yang kedua, terus-menerus melontarkan pertanyaan untuk memperbesar terciptanya solusi yang kreatif tanpa perlu khawatir apakah pertanyaan yang kita ajukan itu salah. Yang ketiga, orang aneh. Maksudnya adalah memasukkan orang lain yang tidak begitu tahu tentang bidang pekerjaan yang sedang dibahas karena ia akan memberikan perspektif dari sudut pandang yang unik. Yang keempat, iklim kreatif. Pedoman utamanya adalah menciptakan suasana yang kondusif. Materi yang ketiga yaitu mengenai planning dalam bisnis. Ada beberapa upaya dalam merencanakan bisnis. Yang pertama, analisis aspek pasar, berisi gambaran tentang peluang bisnis dan prospeknya, kondisi persaingan, posisi perusahaan dalam pasar, usaha-usaha pemasarannya atau marketing. Kemudian yang kedua, analisis aspek teknik atau produksi, yang berisi gambaran tentang lokasi, dekat konsumen atau dekat bahan baku. Yang ketiga, analisis aspek manajemen, berisi gambaran tentang bisnis atau proyek dalam masa pembangunan, berisi kajian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan proyek sampai proyek siap beroperasi. Dan yang kedua, harus bisa menjawab berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Kemudian yang ketiga, analisis aspek finansial atau keuangan, yang berisi gambaran tentang kebutuhan, sumber dana, menghitung aliran kas atau cash flow dari rencana bisnis. Kemudian setelah dilakukannya perencanaan bisnis, harus ada studi kelayakan. Studi kelayakan ini adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan. Materi yang keempat mengenai realisasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah. Seorang wirausahawan bisnis harus selalu berusaha menyempatkan diri untuk bersilaturahmi baik kepada konsumen maupun wirausahawan lain di bidang yang sama. Dengan konsumen, kita bisa mengetahui apa kebutuhannya. Dengan wirausahawan lain, kita bisa belajar untuk dapat meningkatkan usaha kita. Momen silaturahmi yang merupakan peluang yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk memelihara hubungan networking, menindaklanjuti kerjasama yang lebih baik, dan sekaligus memperbaiki hubungan bisnis yang mulai merenggang atau bahkan kesempatan untuk mengurai masalah bisnis dengan teman lain. Materi yang kelima mengenai studi lapangan bisnis. Setiap pebisnis memiliki kisah perjalanan bisnis yang berbeda-beda. Nah, setidaknya ada 4 tahap pertumbuhan yang harus dihadapi oleh setiap bisnis di beberapa titik dalam operasinya. Tahap yang pertama yaitu startup. Pada tahap inilah konsep bisnis diluncurkan. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, diantaranya keterbatasan sumber daya, manajemen arus kas yang buruk, harga produk terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan lain-lain. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan di tahap ini adalah merancang, membangun, menguji, mengasah produk, dan membuat rencana pemasaran sebelum memasuki pasar yang sesungguhnya. Tahap yang kedua yaitu build up. Nah, pada tahap build up ini ada tantangan yang harus dihadapi, di mana jumlah pasokan tidak sesuai dengan permintaan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pebisnis harus mengumpulkan sumber daya tambahan, baik itu berupa tenaga kerja atau modal sesegera mungkin. Tahap yang ketiga yaitu build out. Di tahap inilah pebisnis dapat memperluas jaringan pemasaran produk. Tahap ini akan membuat produk kita semakin dikenal masyarakat. Tahap yang keempat yaitu kematangan. Nah, setelah semua tahapan telah berhasil dilalui, selanjutnya bisnis yang kita jalankan mencapai tahap kematangan ketika terdapat pertumbuhan dan perubahan yang jauh lebih cepat untuk dihadapi. Tantangan yang akan muncul di tahap ini adalah menjaga motivasi dan semangat kerja dari para karyawan.
Materi yang keenam yaitu mengenai jalan menuju wirausaha sukses. Jika ingin meningkatkan karir dan ingin menjadi wirausahawan yang sukses, beberapa hal inilah yang harus dilakukan setiap harinya. Yang pertama, buat orang lain merasa aman untuk berbicara. Yang kedua, seorang wirausaha harus pintar membuat keputusan. Yang ketiga, wirausaha harus bisa mengkomunikasikan harapan-harapan kepada karyawannya. Selanjutnya, wirausahawan harus bisa menantang orang untuk berpikir. Selanjutnya, wirausahawan harus bertanggung jawab kepada orang lain, harus bisa memimpin dengan contoh atau perilaku, harus bisa mengukur dan menghargai kinerja karyawannya, dan harus bisa memberikan umpan balik terus-menerus kepada karyawan. Selanjutnya, harus bisa mengalokasikan dan menyebarkan bakat dengan benar. Materi yang ketujuh yaitu mengenai strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjualan. Ada beberapa strategi. Yang pertama, soft selling dan hard selling. Soft selling adalah pendekatan penjualan dengan menggunakan bahasa yang halus dan teknik yang tidak agresif. Soft selling ini bisa membantu penjualan berulang dalam jangka yang panjang. Sedangkan hard selling adalah strategi penjualan yang menggunakan kata-kata yang menciptakan terjadinya transaksi dalam waktu singkat. Teknik promosi ini sering dinilai sebagai teknik yang agresif karena seperti mendesak konsumen untuk segera membeli produk. Kemudian strategi yang kedua adalah syariah marketing, atau sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Materi yang kedelapan yaitu mengenai implementasi teori pemasaran. Nah, ada 3 unsur pokok konsep pemasaran. Yang pertama yaitu orientasi pada konsumen, dengan cara menentukan kebutuhan pokok atau basic need dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi, menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan, menentukan produk dan program pemasarannya, menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau model yang menarik. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral atau integral marketing. Kemudian yang ketiga, kepuasan konsumen. Selanjutnya, sasaran sistem pemasaran meliputi memaksimalkan konsumsi, memaksimalkan kepuasan konsumen, memaksimalkan pilihan, dan memaksimalkan mutu kehidupan. Materi yang kesembilan mengenai proses bisnis dalam kewirausahaan. Yang pertama, proses produksi. Adapun tahapan proses produksi secara umum adalah yang pertama, tahapan pembahanan. Yang kedua, tahapan pembentukan. Yang ketiga, tahapan perakitan. Yang keempat, tahapan penyelesaian atau finishing. Kemudian yang kedua, proses pemasaran. Proses pemasaran meliputi menganalisis peluang pemasaran, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola bauran pemasaran. Selanjutnya, pengembangan sumber daya. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai pengembangan sumber daya manusia yang optimal. Pertama, bisa seleksi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, merancang keselarasan antara kebutuhan organisasi dan kompetensi karyawan. Yang ketiga, menyediakan sarana, prasarana, dan teknologi yang sesuai. Yang keempat, komitmen yang tinggi dari setiap elemen organisasi. Selanjutnya, proses distribusi. Distribusi ini merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, di mana kegiatan tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen agar konsumen dapat menerima barang yang tepat dalam jumlah dan kondisi yang sesuai serta pada waktu yang tepat. Materi yang ke-10, memahami dan menguraikan bisnis dari aspek finansial. Dalam Islam, finansial ini adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Materi terakhir mengenai bisnis plan. Rencana bisnis atau bisnis plan ini memiliki berbagai elemen penting, diantaranya ringkasan eksekutif. Nah, ini sebaiknya hanya outline dan lebih menekankan pada butir-butir utamanya saja. Kemudian ada tujuan. Tujuan ini menunjukkan tingkatan penjualan atau keuntungan. Ketiga, pernyataan misi. Pernyataan misi ini harus mengekspresikan tujuan tertinggi dari perusahaan kita. Yang keempat yaitu perusahaan. Nah, dengan menjelaskan secara jelas apa yang dijual, melalui saluran distribusi apa, dan dijual ke siapa atau kemana. Kemudian kepemilikan perusahaan. Jadi kita harus menjelaskan bentuk kepemilikan perusahaan kita. Selanjutnya, sejarah perusahaan. Nyatakan mengapa kita memutuskan untuk memulai bisnis tersebut. Selanjutnya, lokasi dan fasilitas perusahaan harus dijelaskan dengan ringkas. Selanjutnya, deskripsi barang dan jasa. Nah, kita harus bisa mendeskripsikan barang atau jasa tersebut bermanfaat untuk pelanggan atau tidak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.